Teman-teman, sekali lagi masih dalam kondisi Happy New Year ya. Saya tahu banyak orang sudah buat resolusi dan saya nggak tahu teman-teman apakah ada yang buat resolusi di awal tahun? Ada? Atau mungkin gini, kita evaluasi aja resolusi tahun 2025 apakah ada yang berhasil berjalan dari 5, ada satu yang jadi nggak? Kalau ada yang jadi satu boleh angkat tangan. Kira-kira resolusinya tahun 2025 ya minimal di akhir tahun dapat pasangan hidup atau siapa? Wah ada dua, ada Januar, ada Marci. Wah oke, praise God. Wah ada beberapa ya. Sisanya? Haleluya. Sisanya mungkin belum kejadian Kak, atau mungkin belum terrealisasi, atau mungkin ada teman-teman yang berkata mungkin lagi stuck Kak, lagi mandek. Nggak tahu tahun 2026 kalian buat lagi resolusi yang baru, atau mungkin udahlah nggak mau buat resolusi lagi, udah jalanin aja gitu kan. 2026 palingan ya sama-sama aja kayak tahun-tahun sebelumnya. Nah teman-teman hari ini kita akan belajar tentang stuck life ya. Kita start dengan sesuatu hal yang kayaknya kontradisi banget ya. Kok awal tahun sudah ngomong stuck, sudah ngomong ya berhenti, sudah ngomong kayak terjebak, sudah ngomong kayaknya mandek gitu loh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang stuck life ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam topik yang akan saya bahas teman-teman buat kita semua, saya mau kasih sebuah framing buat setiap kita yang kita harus sepakat ini. Kita harus sepakat ini supaya apa? Supaya kita ngerti kenapa seringkali stuck life atau I am stuck itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman kalau kita belajar bahwa sebenarnya ini mungkin sering kali kita dengar dari waktu kita sekolah minggu, remaja sampai pemuda, dan bahkan mungkin kalian akan selalu dengar nanti selama kalian beribadah atau jadi Kristen, bahwa sebenarnya manusia itu terdiri atas 3 bagian. Ya, ada roh, ada jiwa, ada tubuh, ya. Dan sebenarnya teman-teman harus tahu ini, kita ini adalah manusia roh yang memiliki tubuh, yang tinggal di dalam tubuh yang memiliki jiwa. Ya, jadi saya dan teman-teman adalah produk roh, produk rohani, produk roh, bukan daging yang kalian bisa lihat hari ini ya. Ya, jadi kita ini adalah roh yang tinggal di dalam tubuh yang memiliki jiwa. Coba lihat kanan kirinya, pastikan supaya nggak bobo ya, masih pagi. Bilang gini, kamu adalah manusia roh. Wah, kayaknya mulai masuk dunia spiritual ini kan. Wah, dunia lain ini. Enggak ya teman-teman ya. Teman-teman harus ngerti ini. Oke, sama-sama kita buka di dalam 1 Tesalonika. Ini baru framing teman-teman. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Firman Tuhan berkata apa? Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga apa? Roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, di situ dikatakan apa? Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu, dan apa? Semoga rohmu, jiwamu, dan tubuhmu terpelihara, teman-teman. Nah, kita sudah sering kali dengar memelihara tubuh dan jiwa, ya kan? Tapi kita lupa bahwa ternyata ada satu bagian yang perlu kita pelihara juga, yaitu apa? Roh kita. Nah, yang kedua teman-teman, kalau masih belum yakin bahwa bagian atau diri saya atau mungkin seorang Aldo ini terdiri atas roh, jiwa, dan tubuh, ya. Teman-teman juga terdiri atas 3 bagian tuh, roh, jiwa, dan tubuh. Yohanes 4 ayat 24, Yohanes 4 ayat 24 dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan seperti ini. Allah adalah apa? Allah adalah apa? Allah adalah roh. Oleh sebab itu, setiap orang yang mau menyembah Dia harus apa? Menyembahnya melalui persatuan dengan Roh Kudus, ya, dan sesuai dengan ajaran yang benar dari Allah. Tuhan yang kita sembah itu bentuknya roh, teman-teman. Tapi Dia juga bisa apa? Menjadi juga manusia dalam bentuk Kristus Yesus ya. Nah teman-teman perlu kita ngerti kalau kita mau terkoneksi dengan Tuhan itu tidak bisa cuma hanya pakai tubuh dan jiwa aja. Kita juga harus melibatkan roh. Kejadian 2 ayat 7 firman Tuhan berkata gini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari apa? Debu dan tanah. Dan apa? Menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nafas hidup, nafas Allah itu ruah.
yaitu nafas Allah. Jadi manusia itu ternyata ada tubuhnya, ada jiwanya, tapi belum komplit. Maka Allah mengembuskan nafasnya sehingga manusia itu jadi. Jadi ada nafas Allah di dalam kehidupan kita. Coba lihat kanan kirimu, bilang gini, ada nafasnya Tuhan loh di dalam hidupmu. Nah, make sure ya, pastiin ya, oke. Ayub 33 ayat 4, Ayub 33 ayat 4, dikatakan gini, Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa, apa? Membuat apa? Aku hidup. Di situ dikatakan apa? Roh Allah telah membuat aku. Dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi teman-teman hari ini bisa hidup, bisa ada di tempat ini itu salah satunya karena ada Roh Allah di dalam kita. Jadi make sure Roh Allah itu penting teman-teman. Jadi jangan lupakan ini, jangan cuma hanya memelihara tubuh kalian, jiwa kalian, kalian pastikan untuk bisa tetap sehat, tubuh sehat, tetapi rohnya nggak sehat. Nah, kita akan masuk ke dalam Stuck Life. Nah, pertanyaannya teman-teman, hari-hari ini bagaimana kabar dirimu? How's your life? How's your spirit? Apakah oke? Apakah lagi terseret-seret? Baru awal tahun sudah terseret-seret? Pekerjaan gimana? Kuliah gimana? Sekolah gimana? Keadaan di rumah gimana, teman-teman? Papa mama gimana? Yuk sama-sama coba kita renungkan. Gimana hidup kalian? Apakah everything is okay? Atau kita nih terbiasa menjadi orang Kristen kalau dalam gereja ini selalu ngomongnya gini, I'm okay kak, I'm good, luar biasa. Yes, 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 ya kan? Terus apa? Ditanya gimana kabarnya? Oh baik, puji Tuhan, haleluya. Sebenarnya nggak apa-apa kalau kalian nggak oke. Justru di tempat inilah teman-teman kita bisa jadi apa adanya harusnya. Gak usah pakai topeng. Jadi apa adanya. Ceritakan saja kalau memang lagi gak baik-baik saja. Nah kebanyakan kita sulit untuk bisa ngomong apa adanya. Bahkan mungkin kita akan dijudge kalau kita gak sedang baik-baik aja. Nah hari ini kita akan belajar tentang I'm stuck teman-teman. Iya. Ada beberapa hal yang perlu kita mengerti ternyata tentang stuck ya, I'm stuck. Ternyata kalau kita stuck itu sebenarnya itu kamu tidak berhenti atau sebenarnya bukan berarti kamu itu gagal teman-teman. Jadi stuck itu adalah tanda sebenarnya Tuhan sedang bekerja di balik layar buat hidupmu. Tadi sekali lagi saya tanyakan hal yang sama buat hidupmu. Bagaimana kehidupanmu, bagaimana pekerjaanmu, bagaimana hubunganmu dengan pasanganmu. Ya, sudah stuck terlalu lama kak, akhirnya putus gitu kan. Wah, itu berarti ada suatu hal yang diterobos. Nanti kita akan ngomong soal itu, tapi nggak ke situ dulu ya. Nah, kalau kita tidak bergerak atau kita stuck hari ini, bukan berarti kita gagal. Mungkin juga Tuhan sedang mengatur ulang hidup kita. Tema kita tahun ini adalah recalibrate. Teman-teman kalau pakai Google Maps, ya kalau cari satu tempat terus kalian pakai Google Maps gitu kan. Terkadang kan kalau sudah masuk gang gitu kan sudah nggak karuan kan itu arah jarumnya, bener nggak sih? Iya kan? Sudah, wah ini kemana nih? Jadi akhirnya kita zoom lagi. Kadang-kadang kita perlu apa? Recenter, bener nggak? Ada kata-kata recenter di situ. Untuk apa? Untuk mengatur ulang lagi kembali ke setelan default itu ke arah yang benar. Nah kehidupan kita pun sama, kita perlu recalibrate juga kehidupan kita supaya kembali ke setelannya Tuhan atas kehidupan kita. Nah ada beberapa hal yang perlu kita pelajari teman-teman tentang yang namanya stuck moment. Saya nggak tahu bagaimana kabar kalian dan keadaan kalian hari ini. Tapi ada yang namanya stuck moment dan ini dialami oleh setiap kita. Bukan buat teman-teman aja, bahkan seorang hamba-hamba Tuhan pun tokoh-tokoh Alkitab dari masa lalu sampai masa perjanjian baru pun mengalami masa-masa yang seperti ini, stuck moment. Yang pertama kita belajar dari seorang yang namanya Daud, teman-teman. Ya. Nah, ini menarik. Seorang yang namanya Daud, ya. Daud ini adalah seorang raja yang waktu diurapi menjadi seorang raja itu usianya masih 15 tahun. Kita tahu cerita tentang Daud ya. Jadi seorang nabi namanya Samuel datang ke rumah Isai dan dia mencari seorang raja masa depan yang harus diurapi.
Waktu datang ke rumahnya Isai, Isai menyambut Samuel ini, ya kan? Waktu Samuel datang, Isai, tunjukkanlah anak-anakmu. Aku akan mengurapi dia menjadi seorang raja. Lalu Isai tunjukkan 5 anaknya yang punya perawakan yang ideal untuk menjadi seorang raja. Tinggi, ganteng gitu kan, glowing ya, pakai skincare setiap hari, wah badannya nge-gym kebentuk gitu kan, perutnya nggak one pack ya, six pack gitu kan teman-teman ya. Jadi wah ini dia tunjukkan semua, dia kasih di etalase, ini anak-anak saya Samuel. Lalu Samuel bilang gini, nggak ada dari antara mereka yang akan diurapi menjadi raja. Samuel sudah hampir hopeless. Lalu Samuel bertanya lagi kepada Isai, ada lagi nggak selain mereka berlima? Lalu Isai memanggil siapa? Daud yang masih kemerah-merahan. Ini masih di JC nih kan, masih SMP gitu kan, 15 tahun, lagi ngembalain domba, lagi nyanyi dia, nggak pakai AI lagunya ya, lagunya Mazmur ya, diciptakan karena apa? Nunggu domba-dombanya. Lalu dipanggil waktu ketemu sama Samuel apa? Samuel bilang ini yang akan diurapi ya. Sekali lagi firman Tuhan berkata manusia melihat rupa tetapi Allah melihat hati. Ternyata Daud diurapi. Nah menariknya teman-teman, Daud diurapi di umur 15 tahun. Tahu nggak teman-teman, ada satu fakta. Ternyata baru 15 tahun kemudian baru Daud secara official menjadi seorang raja. Bisa kebayang nggak? Dia diurapi di usia 15 tahun, dijanjikan sebuah janji bahwa kamu akan menjadi pemimpin suatu bangsa. Mungkin waktu itu Daud juga shock kan? Wah, yang benar, aku masih 15 tahun, masih ngurusin domba aja, kadang-kadang aja capek gitu kan, ribet, gimana mau ngurus suatu bangsa. Tetapi nubuatan Tuhan, pengurapan Tuhan waktu itu sampai kepada Daud dan bilang, kamu akan menjadi seorang raja. Lalu Daud pasti semangat enggak? Semangat dong. Teman-teman kalau di usia 15 tiba-tiba ada datang DPR gitu bilang gini, kamu akan menjadi presiden di masa depan. Wah, itu sudah tidur gak bisa ya kan. Mau mikir apa memimpin bangsa. Bangsa ini seperti apa, masih pakai celana pendek ya, putih biru gitu kan. Terus tiba-tiba dikasih sebuah penunjukan bahwa kamu akan menjadi presiden masa depan. Itu kan shock. Bisa jadi shock, bisa jadi juga kamu sombong. Bener gak? Langsung ngomong sama siapa ya, jangan macam-macam, aku nih bakal jadi presiden loh. Main kelereng gitu terus kalah terus apa, ayo tangkap dia, penjarakan dia. Kayak gitu juga ya teman-teman ya. Kita bisa melakukan suatu hal yang mungkin bisa sombong, juga bisa gak percaya diri. Nah Daud ternyata waktu dinubuatkan menjadi seorang raja, saya tahu kenapa dia harus menunggu selama 15 tahun. Mungkin bagi Daud itu masa-masa stucknya dia. Lah, aku ini dinubuatkan menjadi raja, tetapi pada realitanya tetap aja masih disuruh bawa bekal, ya kan, bontotin kakak-kakakku ke medan perang, masih juga ngangon kambing 2-3 ekor, masih melakukan hal-hal yang receh banget. Kita mulai, apaan sih ini hal yang receh banget. Mungkin kalau dia bisa marah, mungkin dia bisa marah kayak gitu ya. Apaan ini sih, aku ini raja loh atas Israel masa depan. Dia bisa sombong kayak gitu. Tetapi pada realitanya itu yang dialami oleh Daud. Dia stuck sebenarnya. Bahkan bukan itu saja. Bahkan Alkitab mencatat Daud harus dikejar-kejar oleh Saul. Raja yang akan dia gantikan. Bahkan bukan itu saja, Daud harus melarikan diri sampai dia bersembunyi di sebuah gua yang namanya Gua Adulam, ketemu sama orang-orang yang tidak layak untuk diajak ngobrol. Itu kalau di zaman sekarang mungkin tuh toksik semua teman-teman circle-nya Daud, ya. Ada penagih utang, ada orang yang suka ngutang, ya, ada pencuri, ada pembunuh dan sebagainya. Itu orang-orang yang sampah dalam tanda kutip, itu kumpul sama Daud di Gua Adulam. Jauh banget dari sebuah ekspektasi menjadi seorang raja. Dia kalau bisa bilang, Tuhan, I'm stuck di situ. Tuhan kayaknya kok jauh ya dari janji-janji yang kamu kasih buat aku. Saya nggak tahu teman-teman hari-hari ini mungkin waktu di awal tahun baca dapat ayat emas. Saya nggak tahu tuh jadikan kultus, klinik dan sebagainya. Mungkin teman-teman ada yang kurang Kak kalau nggak dapat ayat emas dari tempat ini. Nggak tahu ya. Kayaknya kayak ada suatu hal yang kayak harus dapat pernyataan Tuhan ini kalau baca ayat emas. Saya nggak tahu, mungkin ada janji firman Tuhan lewat ayat emas itu buat hidup kalian. Mungkin janjinya ngomong apa? Engkau akan naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Pada realitanya dari tahun ke tahun, pada kenyataannya tidak pernah digenapi janji itu juga dalam kehidupanku. Teman-teman, jangan pernah menyerah.
Daud harus menunggu berapa? 15 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Kalau punya anak sudah SMP usianya teman-teman. Wah, lama banget. Yang kedua, sebelum masuk yang kedua ya, ternyata kita tahu bahwa waktu Daud akhirnya dipromosikan, sebenarnya ini yang Tuhan mau. Masa-masa stucknya Daud itu untuk ini loh teman-teman. Ternyata Tuhan tidak pernah mempromosikan Daud sebelum Tuhan membentuk karakternya. Ternyata 15 tahun itu sebelum official menjadi Raja Israel, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di kehidupan Daud. Apa itu? Karakternya dibentuk. Teman-teman, ini yang selalu menjadi doa saya pribadi. Istri saya kan ini selalu tahu itu. Saya selalu bilang gini, Tuhan jangan pernah promosikan hidup saya, jangan pernah angkat saya terlalu tinggi sebelum gini Engkau bereskan semua karakter-karakter yang buruk dalam kehidupan saya. Kenapa? Karena gini pada realitanya teman-teman, kita ini akan tinggi dipakai Tuhan atau akan dipromosikan, akan melayang tinggi itu sejauh mana karakter kita bertumbuh. Saya ulangi sekali lagi, kita ini akan naik sejauh mana karakter kita bangun teman-teman. Kenapa? Kalau karakternya, kalau misalnya karakternya hanya setinggi mikrofon ini, segitu ya teman-teman ya. Nah kalau segitu dan tiba-tiba gini, Tuhan angkat kita 2 kali lipat lebih tinggi daripada mikrofon tersebut, itu kalau kita jatuh, itu jatuhnya akan dalam teman-teman. Jadi jangan pernah minta dipromosikan instan terlalu tinggi, tetapi karaktermu tidak mengikutinya. Oleh sebab itu penting banget waktu kita dipromosikan, karakter kita juga harus ikut naik supaya menopang waktu Tuhan mengangkat kita. Nah, kita pernah ada di fase di mana ada nama-nama kayak Indra Kents, ya kan? Usia 25 kamu ngapain, ya kan? Ya 100, kita pernah ada di fase juga yang 100 juta pertama di usia 14 tahun. Atau mungkin 100 juta pertama di usia 10 tahun, pernah ada kayak gitu ya teman-teman ya. Itu sering kali hits banget sehingga banyak anak muda pengennya instan untuk bisa jadi sukses. Pengennya garasinya itu penuhnya dengan Ferrari. Bukan Suprafit tahun 2000-an ya teman-teman ya. Tapi apa, pengennya kayak gitu, Lamborghini, pengennya di garasinya seperti itu. Semua orang pengen cepet banget pada masa-masa itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kita masih dengar Indra Kents sampai hari ini hilang kan? Nah sekali lagi firman Tuhan ngomong gini, Tuhan itu gak peduli jadi apa kamu nanti daripada Tuhan itu lebih peduli jadi apa kamu nanti daripada seberapa cepat kamu sampai. Usia 25 belum punya Lamborghini gak apa teman-teman. Gak ada yang salah dengan hidupmu. Kalau usia 20 tahun belum punya 100 juta pertama gak apa-apa teman-teman. Gak ada juga yang salah dengan hidupmu. Yang setuju bisa katakan amin. Atau mungkin ada yang di sini punya 100 juta di usia 10 tahun pertama. Ya semuanya pengen, amin kak, ya kan. Kalaupun gak ada gak apa-apa. Karena Tuhan lebih suka karaktermu dibentuk dulu sebelum kamu menerima itu semua. Karena ada banyak orang gak siap kaya. Waktu diberkati bingung uangnya mau diapain. Akhirnya jatuh ke hal-hal yang enggak teman-teman. Yang kedua kita belajar tentang stuck momen yang kedua dari bangsa Israel yang berputar selama 40 tahun di padang gurun. Nah, teman-teman, ini ada beberapa fakta yang menarik dari bangsa Israel, kenapa mereka berputar 40 tahun di padang gurun. Yang pertama, teman-teman, di dalam Keluaran 13 ayat 17 dikatakan seperti ini. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin, namun walaupun jalan itu yang paling dekat. Nah artinya ada sebuah fakta yang teman-teman perlu tahu. Ternyata sebenarnya waktu bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir ke Kanaan, harusnya fakta yang pertama adalah mereka itu cuma butuh 11 hari perjalanan kaki, saudara. Di dalam Ulangan 1 ayat yang kedua. Jadi sebenarnya deket nggak antara Mesir ke Kanaan? Deket banget. Hanya kurang lebih 11 hari perjalanan. Belum sampai setahun kok kak, ya kan? 11 hari ya lama juga sebenarnya jalan kaki ya. Tapi lebih lama mana kalau 40 tahun jalan?
Ya kan? Di padang gurun teman-teman, itu panasnya minta ampun beneran. Itu panasnya minta ampun. Jadi bayangkan, harusnya bangsa Israel itu bisa 11 hari sampai ke tanah Kanaan. Tapi kenyataannya mereka butuh 40 tahun di padang gurun. Penjelasannya teman-teman, kenapa sampai bangsa Israel itu lama di situ, bukan bicara masalah jarak. Yang Tuhan mau adalah karakter mereka dibentuk, hidup mereka diubahkan. Atau alasan yang kedua, ini yang paling penting, revolusi mentalitas budak atas bangsa Israel. Ternyata itu butuh 40 tahun untuk mengubah sebuah kebiasaan. Kita fasting 21 hari itu adalah salah satu ciri di mana kita mengubah habit. Biasanya ada menurut pakar gitu kan ya, untuk merubah salah satu habit itu butuh waktu sekitar minimal 21 hari. Nah, ini bayangkan Tuhan butuh 40 tahun untuk bisa mengubah karakter bangsa Israel di padang gurun. Keluaran 16 ayat 2 sampai 3 dikatakan seperti ini ya teman-teman. Situ teman-teman bisa simak aja, ada nggak ya? Ya, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Next. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Pada realitanya bangsa Israel kelaparan enggak waktu di padang gurun? Enggak teman-teman. Tapi bangsa Israel sebenarnya nggak pengen keluar dari Mesir. Bukan nggak pengen keluar dari Mesir. Mentalitas Mesir itu masih ada di dalam mereka dan mereka nggak pengen itu keluar dari hidup mereka. Mereka berkata lebih baik kami mati di Mesir. Ternyata ini bukan soal makanan. Bukan soal mereka nggak dipelihara oleh Tuhan di padang gurun. Tetapi bicara masalah mentalitas mereka. Artinya ini yang Tuhan mau selesaikan dengan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun itu adalah apa? Yang pertama, bangsa Israel ini punya mentalitas budak yang terbiasa diperintah. Nah, orang yang punya mentalitas budak biasanya tidak kreatif. Tadi waktu Inyus bagus banget ya didefinisikan hal-hal tentang bagaimana waktu Tuhan menyertai kita ada kreativitas di situ. Nah, ternyata orang yang diperbudak atau orang yang mempunyai mentalitas budak itu tidak terbiasa dengan kreativitas. Sukanya diperintah. Nah, Tuhan nggak mau bangsa Israel itu mentalitasnya seperti itu. Yang kedua, orang yang punya mentalitas budak itu adalah orang yang takut bertanggung jawab. Nah, teman-teman, jadi penting sekali kalau ada ini, maka orang-orang ya yang Tuhan mau ubahkan itu kalau nggak berani bertanggung jawab berarti mentalitasnya masih budak. Nah, untuk berurusan dengan dua hal ini aja Tuhan kerja keras banget 40 tahun mutar-mutarin bangsa Israel di situ. Yang ketiga ya, sudah terlalu nyaman dalam penindasan. Nah, ini kalau sudah terlalu nyaman di dalam kehidupan yang mewah sih nggak apa-apa. Tapi ini nyaman dalam penindasan. Bukan terlalu nyaman sendiri ya teman-teman ya. Jangan sampai terlalu nyaman sendiri ya. Sudah ada yang mulai nyanyi nih? Oh, enggak. Itu saya yang biasanya mulai nyanyi. Oke. Sudah terlalu nyaman. Nah, sudah terlalu nyaman dalam penindasan. Bayangkan, ditindas nyaman loh. Nah, orang-orang yang seperti ini akan selalu mengalami stuck life dalam kehidupan mereka. Terbiasa diperintah, takut bertanggung jawab, nggak berani mengambil sebuah tanggung jawab. Kamu aja. Kayaknya nggak asingnya dengan kata-kata itu ya. Kamu aja deh yang doa, kamu aja deh. Kayak nggak asing dengan kata-kata itu kan. Kamu aja mimpin pujian, kamu aja yang ini, kamu aja yang ini. Berarti masih punya mentalitas. Jangan sampai dimasukkan padang gurun loh teman-teman ya. Kalau nggak berani bertanggung jawab. Coba lihat kanan kirimu bilang gini, jangan sampai itu kamu. Ya, bahaya banget. Nah, Allah tidak mau membawa mental budak itu masuk ke tanah perjanjian teman-teman. Jadi Tuhan benar-benar proses mereka dalam posisi yang kalau buat kita 40 tahun itu gak kemana-mana, itu stuck. At least mereka dipelihara Tuhan selama di padang gurun. Stuck. Nah, ini kebenaran yang perlu teman-teman tahu. Stuck life itu tidak berarti atau tidak sama dengan ditinggalkan Tuhan.
Kalau teman-teman hari-hari ini bilang gini, aku stuck hidupku Kak. Aku rasanya kayak nggak kemana-mana, muter di situ aja, ketemu sama orang-orang itu aja. Kayaknya nggak ada sesuatu hal yang baru dalam kehidupanku. Apakah Tuhan sudah nggak berkenan atas hidupku lagi? Apakah Tuhan sudah tidak mau dengan aku lagi? Apakah aku ini tidak berharga di mata Tuhan? Enggak teman-teman. Kalau kalian mengalami fase di mana stuck hidupmu, itu bukan berarti kalian ditinggalkan Tuhan. Karena apa sebenarnya? Karena sebenarnya yang Tuhan mau ada proses hidup di dalam kehidupan kita. Keluaran 13 ayat 21. Di situ dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka. Bangsa Israel masuk ke padang gurun selama 40 tahun. Tetapi kabar baiknya sebenarnya Tuhan tetap menyertai mereka. Jadi dalam fase stuck life kita sekalipun, Tuhan itu tetap ada buat kita. Amin. Stuck bukan tanda Tuhan absen, tapi tanda kehadirannya yang sedang membentuk kehidupan kita. Stuck artinya ada pelajaran yang belum selesai buat hidup kita. Kalau teman-teman putar YouTube ya, ini tergantung paket datanya sih, atau kecepatan internetnya. Seringkali kita nonton itu ada buffering, bener nggak? Kalau nggak merasakan buffering berarti sultan lah ya. Pakai datanya, internetnya kenceng banget. Tapi kalau yang benar-benar dikit-dikit buffering. Nah buffering itu kan bukan berarti nggak jalan YouTube-nya. Itu cuma nunggu aja, bentar. Paketmu ini paket yang murah, jadi sabar ya. Antri, kayak BPJS juga gitu ya teman-teman ya. Antri kalau mau jalur cepat, ya ada nggak duitnya gitu teman-teman. Jadi sabar, bukan berarti kamu nggak bisa nonton YouTube-mu, cuma lebih lama aja karena buffering itu. Artinya YouTube juga lagi kerja, bentar, sabar ya. Gantian, ini yang sultan dulu didulukan gitu kan, dicepetin. Nah teman-teman, jadi kehidupan kita sebenarnya waktu kita stuck bukan berarti berhenti, lagi buffering. Jadi tunggu dulu. Dan ini yang menarik banget. You can be stuck, but you have faith. Saya percaya setiap kali kita datang ke tempat ibadah ini, saya selalu percaya ini dan saya selalu berdoa ini. Firman Tuhan disampaikan oleh siapapun dari mimbar ini, siapapun yang menyampaikan, firman Tuhan itu gak akan pernah kembali dengan sia-sia buat setiap kita. Mungkin teman-teman bilang gini, gak nyambung, gak bagus, gak oke banget. It's okay, tapi saya percaya bahwa firman Tuhan yang disampaikan dari tempat ini buat kita semua, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu akan menjadi benih di dalam hidupmu masing-masing. Kita akan lihat teman-teman. Di masa kamu stuck, ini kabar baiknya. Ternyata disitulah iman akan menggeliat dan push kita untuk do something. Oleh sebab itu, iman adalah bukti dari apa yang tidak kita lihat. Teman-teman boleh ngalami stuck, tapi ada sesuatu hal di dalam hatimu yang paling kecil itu. Ada sesuatu hal yang bilang, nggak nyaman, nggak oke kayak gini. Kita harus do something. Itu ada di dalam hatimu sebenarnya. Lepas dari kamu ketua care, kamu bukan ketua care, kamu cuma hadir setiap minggu aja. Lepas daripada itu teman-teman, saya percaya firman Tuhan gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan tuh pasti akan tertanam di dalam hatimu dan itu akan selalu ada menjadi benih iman sekecil apapun itu. Alkitab berkata, imanmu kalau sekecil biji sesawi aja, kamu bisa pindahkan gunung. Apalagi kalau sebesar biji duren teman-teman. Sesawi aja bisa pindahin gunung. Kalau duren, wah bisa bawa Amerika kembali ke sini atau Greenland jadi milik Indonesia. Oh enggak ya, teman-teman. Abaikan itu. Oke. Nah, kita belajar dari satu pribadi yang namanya Bartimeus, teman-teman. Bartimeus adalah seorang yang buta, dari lahir dia buta. Jadi, kalau mau bicara masalah stuck life, ini orang sudah stuck life dari dia masih bayi teman-teman, lahir sudah stuck life. Dia buta. Singkat cerita teman-teman, kita tahu semua ceritanya, dia ini punya satu rutinitas yang selalu dilakukan setiap hari. Ya, dia nggak bisa bekerja, dia cuma mengharapkan belas kasihan orang dengan meminta-minta.
Jadi setiap pagi pasti dia berdandan rapi, oh nggak rapi ya, pengemis kan biasanya nggak rapi ya, jadi acak-acakin. Kalau terlalu rapi juga malah diacak-acakin gitu kan. Muka mungkin terlalu glowing, dikusut-kusutin gitu kan. Jadi supaya apa? Dapat belas kasihan orang. Dan dia selalu setiap pagi itu dituntun orang dan bukan berdiri, duduk di pinggir jalan kota Yeriko, satu kota yang besar, kota perdagangan. Teman-teman kalau ke Israel tuh lihat kota Yeriko tuh benar-benar kanan kirinya tuh benar-benar pusat perdagangan banget gitu, rame banget. Dan dia dituntun untuk duduk di pinggir jalan kota Yeriko. Nah, ini sudah cocok nih. Ya teman-teman ya, mode pengemis gitu kan. Ya, dan dia pakai jubah pengemis yang kalau kita sering kali nonton film kungfu, The Condor Heroes itu apa? Partai Kaipang. Ya mungkin Bartimeus ini salah satu anggota Partai Kaipang ya teman-teman. Kalau yang ketawa ya tahu lah ketahuan usianya ya. Kalau enggak ya berarti teman-teman masih baru ya. Jadi dia duduk di pinggir jalan kota Yeriko itu dan selalu setiap hari dia meminta belas kasihan orang. Supaya apa? Bisa hidup. Ini orang stuck banget. Setiap hari kayak gitu. Kalau mungkin teman-teman Sidoarjo di Taman Pinang itu ada seorang pengemis ya. Ada seorang pengemis yang kayaknya di dekat jus itu ya, jus apa tuh? Ya, Pondok Jati ya. Kalau sama Kak Diki selalu berdebat Taman Pinang, Pondok Jati itu mana sih yang benar gitu kan? Ganti Fajar. Ya Pondok Jati benar. Yang selalu berdiri, tahu ya? Nggak tahu, teman-teman asli apa sih tahu ada orang buta yang selalu bawa itu. Apalagi kalau tinggal di Traganda pasti ngelewati kan. Setiap hari gitu loh. Kita pernah ngisengin, maksudnya aku sama Kak Diki pernah lihat, ini kalau uangnya jatuh tuh udah tahu nggak ya yang jatuh gitu kan, atau mungkin gimana gitu. Tapi dia selalu kayak panas hujan nggak pernah sih, kalau panas dia selalu di situ. Wah ini sangat menderita banget gitu loh. Mau praktekkan iman, ya saya nggak punya duit tapi demi nama Yesus melihat gitu kan, belum sampai ke sana juga gitu loh. Tapi kamu bisa bayangkan kan Bartimeus seperti itu. Dia selalu setiap hari duduk di jalan yang sama, mungkin dia punya jam kerja, saya nggak tahu jam kerjanya jam 8 sampai jam 4, nggak tahu ya teman-teman ya. Dia selalu di situ minta belas kasihan every day, selalu di situ bertahun-tahun di situ. Bahkan Alkitab mencatat bahkan puluhan tahun, lebih dari 30 tahun duduk di situ. Sampai suatu kali teman-teman, ada Yesus lewat. Nah menariknya gini, Bartimeus nggak pernah ke gereja teman-teman. Ya, Bartimeus nggak pernah belajar Alkitab pakai huruf Braille Kak, enggak juga gitu, nggak pernah. Tapi dia ngerti banget tentang Yesus ternyata bukan dari apa yang dia pelajari, dari apa yang dia dengar. Dia buta kan, dia nggak bisa belajar, nggak bisa melihat, tapi dia dengar mungkin percakapan orang. Iya ada Yesus, Sang Mesias. Itu seringkali menggelitik pikirannya dia, mengganggu hatinya dia. Padahal cuma dari apa kata orang tentang Yesus, dia dengar. Ternyata itu bisa membangun imannya. Kalau kita baca terus kisahnya, ya teman-teman, Bartimeus waktu Yesus lewat apa yang dia lakukan? Dia berteriak teman-teman. Saya boleh minta? Ya. Bartimeus tergelitik dan dia mau melakukan sesuatu teman-teman. Thank you Bi. Stuck moment itu saya bisa gambarkan seperti dinding ini teman-teman. Ini dinding ya, ini partisi daripada dinding. Stuck moment itu kalau ada di dalam kehidupan kita, kalian mau sejago apapun, mau sehebat apapun, kalian gak akan bisa tembus daripada tembok ini. Betul ya? Kalian gak akan bisa melewati ini. Dan kehidupan kalian akan dibatasi dengan yang namanya partisi ini teman-teman. Mau di depan waktu kalian stuck, kalian akan bisa maju. Kalau di atas kalian gak bisa melampaui daripada ini semua, kalian mentok akan di sini. Pujian kalian, penyembahan kalian waktu kalian stuck itu hanya setinggi batasan ini ada di atasmu. Sama seperti kehidupannya Bartimeus juga sama. Dia juga hanya mengalami rutinitas setiap hari dan kehidupannya stuck, gak kemana-mana. Rumah, jalan, udah gitu aja. Kalau ada mall, mungkin mall sedikit, gak bisa ya teman-teman ya. Tetap gitu aja, akhirnya dia stuck. Nah kehidupan kita mungkin juga seperti itu hari-hari ini. Kita stuck rasanya, mau maju gak bisa. Mau bergerak gak bisa. Tapi menariknya,
Tadi Kak Alus sudah ngomong. Sekali lagi, firman Tuhan itu nggak pernah kembali dengan sia-sia. Kalau Bartimeus aja nggak pernah datang EYC setiap minggu teman-teman. Dia punya sedikit iman dan pengharapan karena nama Yesus. Betul nggak? Dia nggak pernah baca Alkitab, dia nggak pernah merasakan hadirat Tuhan waktu Dea dan Nia nyanyi worship. Dia nggak pernah apalagi datang ke gereja, enggak teman-teman. Dia cuma dengar sepintas lalu bisik-bisik tetangga tentang Yesus. Gibahannya orang, Yesus tuh orangnya keren loh, kalau kamu datang sama dia tuh kamu bisa sembuh. Mungkin sepintas lalu waktu dia jalan gitu kan, dia dengar. Mungkin waktu dia duduk makan gitu, tiba-tiba ada orang lagi bicara tentang Yesus. Yesus itu katanya sih Mesias, bisa nyembuhin segala macam penyakit. Dia dengar. Firman Tuhan pernah ngomong gini, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu yang membuat dia memiliki sebuah rasa percaya. Sehingga apa yang terjadi? Waktu Yesus datang, waktu Yesus lewat, dia bilang gini, dia teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Waktu dia stuck, dia bilang gini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Berapa banyak di antara kita yang pengen breakthrough terjadi dalam kehidupan kita? Boleh angkat tanganmu yang pengen breakthrough terjadi dalam kehidupan kita, terobosan terjadi dalam kehidupan kita. So listen, teriak sama Tuhan kalau saat ini hidupmu stuck. Datang sama Tuhan, berseru lebih keras bilang, Tuhan tolong aku. Tuhan bantu aku. Tuhan sudah gak sanggup lagi ini. Tuhan tolong aku. Itu yang Bartimeus lakukan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tapi pada kenyataannya, dan ini pun yang terjadi dalam kehidupan kita, waktu kita teriak kepada Tuhan, ternyata ada orang-orang yang gak suka dengan itu semua. Pernah ngalami gak teman-teman? Waktu kita datang ke gereja, waduh masalahmu makin banyak, tapi kok datangnya gereja, ngapain sih? Kayaknya Tuhan gak bisa tolong kamu deh. Kalau Tuhan Yesus gak bisa tolong kamu, kayaknya Tuhan saya bisa tolong kamu. Wah, ditawarin kayak gitu kan? Mungkin teman-teman, kayaknya Tuhan ini gak hidup. Kita cerita sama teman-teman kita yang gak sefrekuensi, yang gak sejalan mungkin. Kita cerita, bilang, kayaknya ada yang salah deh sama hidupmu. Kayaknya kamu nih hidupnya penuh dengan dosa banget. Mulutnya toksik banget gitu loh. Kalau ngomong kadang-kadang sering kali jatuhin, kita semakin down. Ternyata Bartimeus pun sama mengalami hal seperti itu. Waktu dia teriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku, apa yang terjadi? Orang-orang di pinggirannya berkata apa? Diam. Yesus tuh gak dengar kamu. Kamu tuh gak layak. Nah seringkali orang buta atau orang yang punya cacat, saudara teman-teman, dari kecil mereka dianggap orang-orang yang sudah tidak layak bagi Tuhan. Punya dosa-dosa tertentu yang gak mungkin bisa bertobat atau dikutuk sama Tuhan. Jadi orang-orang seperti itu diasingkan, disingkirkan dari komunitas, dari circle pertemanan, dieliminasi teman-teman. Nah Bartimeus seperti itu kondisinya. Jadi dia gak layak banget. Jadi waktu mau teriak minta tolong, teman-teman atau orang-orang sekitarnya bilang apa? Diam kamu. Udah, kamu udah gak punya pengharapan. Orang buta dari kecil kok. Dasar buta kamu gitu kan. Mungkin kayak gitu ya teman-teman. Banyak dari kita juga yang seperti itu mungkin hari-hari ini kita ngalami. Waktu kita mau bilang, kayaknya kamu gak punya pengharapan deh bekerja. Sekolah aja susah. Aduh kuliah, aduh berat banget deh kuliahnya. Terus ketemu sama teman-teman yang bilang, iya sih kuliahnya berat banget. Ayo kita capcus aja deh. Gak usah kuliah-kuliah lagi. Kayaknya kita kerja aja deh. Mungkin gak seperti Bartimeus yang kamu alami hari ini. Tapi ada orang-orang yang justru malah mengecilkan imanmu. Malah menarik kamu jatuh ke bawah. Kita perlu yang namanya breakthrough. Breakthrough artinya terobosan teman-teman. Dan terobosan itu dibagi atas dua kata breakthrough. Yang pertama harus apa? Break dan through. Break artinya apa? Kalau ada batasan saat ini stagnan yang menghalangi engkau, kamu harus break. Tendang gak nih? Tendang gak?
Harus di break dulu. Baru apa? True. Apa saat ini yang membuat hidupmu stuck? Yang membuat kamu nggak bisa maju? Kalau itu mungkin pacarmu. Harus di apa? Apalagi nggak seiman. Break. Ouch. Supaya apa? Engkau ngalami terobosan, teman-teman. Untuk hidup kita mengalami breakthrough seperti Bartimeus, orang bilang diam, dia tetap teriak. Dia mau break semuanya. Dia mengalami sebuah mujizat. Pertanyaannya gini, apa yang harus kita lakukan saat kita stuck? Saya bisa minta teman-teman bisa naik. Yang pertama, rangkuman saya teman-teman, kita harus still have faith. Datang ke Tuhan waktu kita stuck dengan sikap yang jujur. Bukan pakai topeng, bukan gini datang sama Tuhan seolah-olah kita kuat, kita Superman. Enggak, datang dengan sikap yang jujur. Kalau capek, bilang sama Tuhan, Tuhan aku capek. Kalau lelah, bilang Tuhan aku lelah. Kalau bilang kalau nggak punya jalan keluar, Tuhan nggak punya jalan keluar, tolong aku. Kalau nggak punya uang, bilang sama Tuhan, Tuhan nggak punya uang, tolong aku. Kalau lagi kecewa, patah hati, sakit hati, dikhianati dan sebagainya teman-teman, datang sama Tuhan, bilang Tuhan tolong aku, sakit banget. Datang dengan sikap yang jujur. Elia waktu dalam pelayanan dia capek. Dia datang sama Tuhan, dia bilang sama Tuhan, Tuhan pengen mati rasanya. Elia, seorang nabi besar yang bisa turunin api dari langit loh teman-teman. Dia bunuh ratusan nabi-nabi palsu. Ada saatnya dia bilang dia datang sama Tuhan, dia cuma menyerah dan dia bilang Tuhan capek. Yesus waktu sebelum dia mati dari kayu salib di Taman Getsemani, dia bilang Tuhan pengen mati rasanya. Capek banget, bebannya terlalu berat sampai apa? Keringatnya berubah menjadi darah karena pembuluh-pembuluh darahnya pecah. Karena saking stresnya dia, depresinya dia. Dia bilang Tuhan capek. Kalau bisa engkau lalukan cawan ini, lalu Tuhan. Datang sama Tuhan. Breakthrough yang kita harapkan untuk kita bisa keluar dari stuck momen hidup kita adalah cara untuk Tuhan adalah hasil dari stuck yang kita alami selama ini. Jangan pernah abaikan rutinitas, maka akan terjadi sebuah breakthrough. Contohnya Musa. Musa dia stuck waktu dikejar sama orang-orang Mesir dari belakang, di depan lautan, dia bingung mau kemana, dia stuck di situ. Tapi kita lihat apa? Waktu datang sama Tuhan, apa yang terjadi? Laut terbelah, ada jalan keluar. Yang ketiga, being stuck. Artinya gini, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu untuk kita. Waktu kita stuck, jangan bilang gini, Tuhan tinggalin aku, Tuhan gak ada sama aku, udah aku sendirian, aku pengen mati rasanya, enggak. Sebenarnya waktu kita sedang being stuck, artinya Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu atas hidupmu. Daud butuh 15 tahun baru dia official menjadi seorang raja. Kita bilang 15 tahun itu masa stucknya Daud, enggak. 15 tahun itu waktu di mana Tuhan sedang mempersiapkan dia, memurnikan karakternya. Kalau dia jadi raja one day, dia akan menjadi raja yang terbesar atas bangsa Israel. Kalau hari ini kamu bilang, I am stuck. Tuhan bilang gini, aku belum selesai sama kamu. Kalau hari ini kamu bilang gak ada pengharapan,
Tuhan selalu bilang, di dalam aku ada selalu pengharapan. Cuma butuh iman yang kecil itu. Datang sama aku, berseru sama aku akan menjadi jalan keluar buat kehidupanmu yang stuck. Yesaya 43 ayat 19 dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belum kamu mengetahuinya. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Stuck bukan berarti kamu berhenti. Stuck bukan berarti Tuhan sedang mempersiapkan kamu. Stuck bukan tanda Tuhan jauh. Dia ada dan dia mau berjalan bersama-sama dengan kamu sekalipun di fase stuck life hidupmu. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri.